Kemudian untuk materi hari ini ya, kita memerlukan kalender pendidikan ya, Jambi. Ada nggak? Coba kita lihat. Ini drawingnya. Mau tidur, mau tidur ya. Tidur aja di distrik Jambi Provinsi efektif belajar. Tapi di saat kita mendapatkan menganalisa jumlah minggu-minggu yang efektif belajar dengan yang tidak efektif belajar, maka yang tidak efektif belajar itu akan meningkat. Nah ini dia, jadi Bapak download dulu ya, simpan ya, simpan di sini mau nggak? Nah ini dia. Coba lihat kalender ini. Ada kalender biasa di lampiran. Ini kita tarik, kita putar. SMA, SMK. Kebetulan kita nggak ada yang SMA, SMK. Pertama, yang perlu kita ketahui, kita dalam menentukan analisis dari belajar itu kita harus tahu persis pada bulan tertentu itu berapa jumlah minggu. Yang kedua, barulah kita akan melihat dari 5 minggu ini berapa yang efektif, berapa yang tidak. Kalau seandainya contoh tulis saja di sebelah ya. Waktu sudah habis kan. Misalnya di sini bulan karena ini ya, makanya 2020 kita buat ini 2020 kemudian juga Oktober, tentu nanti efektif belajar berapa Pak? Jumlah ya. Ini ada contoh. Bapak. Jumlah efektif belajar, tidak efektif belajar. Boleh dong. Ya. Oh, oke. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau yang seperti ini tentu kita akan melihatnya dari bulan ini. Makanya itu dulu. Nah, pertama kita ingatkan berapa ini dalam bulan ini. Berapa? Siapa yang mau berapa? 5. Betul 5. Jadi 1 sampai 6. Kemudian 7 sampai 9.
14 sampai 20 ya, bermakna sampai 7, 8 sampai 3 hari. Enggak cukup coba. Yang 7 hari. Dalam sudah Bapak jelaskan ya kemarin. Jadi seperti ini. Kalau seandainya di dalam sebuah minggu, seperti yang terjadi di 2 minggu, kita cuma pada hari sisanya itu ada di dalam. Sekarang Bapak tanya, mana banyak jumlah hari pada bulan ini? Pada bulan Juli ya? Pada bulan Juli, maka yang sedikit salah. Maka 423 di dalam sistem jumlah. Maka dari itu untuk bulan Juli genaplah dia itu sebanyak 5 minggu. Terus yang ditanya, berapa minggu-kah yang ada di bulan? Secara otomatis kita tidak harus menunjuk tanggal masing-masing tidak. Secara umum adalah 4 sampai tanggal 31. Ingat ya. Sama juga kalau kita di sana. Di bulan September, akhir bulan September tanggal 20 hari kan bulan alhamdulillah. Paham? Berikutnya saya ingin menjelaskan tentang iman tadi ya, terkait dengan alhamdulillah. Kalau kita 1 hari itu tanggal merah, maka tidak ada. Apakah itu konteksnya? Kalau seperti itu kita lihat menurut peredaran ini setiap minggu itu ada nggak yang tanggal merah? Apakah itu gara-gara 1 hari 1 minggu tidak ada? Tentu tidak. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Karena itu bisa kita katakan bahwa 1 minggu itu tidak ada. Cuma apabila ingat 2 hari itu 4 hari libur, cuma 3 hari belajar. Maka itulah yang maksudnya tidak efektif. Tapi kalau seandainya efektifnya 4, liburnya 3 dalam 1 minggu ya kan? Mau kita katakan efektif atau tidak efektif? Efektif. Tidak mungkin kita korbankan yang banyak. Ya, apalagi 1 hari. Apalagi 1 hari. Apakah yang 6 hari? 5 hari ini kita anggap tidak efektif karena hari ini libur tanggal 12 itu tidak. Tidak. Tetap efektif. Dua teknis di dalam usaha itu kita mengajar perkara. Pintar mengatur waktu. Tapi ada pergeseran yang terjadi di dalam pembelajaran kita. Biasa kita digeser saja, bukan berarti mengajar negara tadi. Karena kita tetap tidak apa mencoba, tidak itu. Maka mencoba tadi pertama di sini baru punya dana. Nah, kalau kita mau melihat berapa minggu yang efektif di bulan Juli, kalau kita lihat ini ada kegiatan biasanya PPID penerimaan peserta didik baru. Kemudian nanti di sini ada kegiatan masa orientasi siswa atau pengenalan lingkungan campur sekolah. Kemudian berikutnya mungkin ini registrasi. Nah, artinya tinggal 2 hari kan? Nah, 2 hari kalau kemarin pertemuan dengan bulan memutuskan registrasi kalau terkumpul sudah mulai bisa belajar. Tapi apakah kita memutuskan ini efektif? Tidak, karena cuma 2 hari dari bimbingan. Oke, berarti yang dari tanggal 14 sampai 20 tidak efektif. Termasuk juga dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Ini ada semua kegiatannya. Kemudian kita lihat tanggal 1 sampai 20 efektif. Kan ada libur. Oh iya, 21.
sini kita ketemu dua efektif secara matematik lagi ini kan. Nah, setelah itu baru nanti kita disuruh lagi nanti jam pelajaran. Nah, kalau Bapak tampilkan formatnya. Nah ini deh. Ini format yang akan kita gunakan. Ini laporannya. Kemarin itu akan dibaca, tidak baca, jam kita ada skill. Ada 12 jam. Ini harus kita isi. Satu masa. Nah setelah itu Pak, apa yang dilakukan? Kita kembali ke 26 dikurang. Nah 26 ini mana dia? Kurang 5, itu kurang 6, dapat 20. Berarti banyak jumlah ini. Oke, banyaknya jam pelajaran 20. Kemudian dikalikan 4 apabila belajar di mana? Kalau di SD berapa jam pelajaran? Pi. Pi ini kita belajar tentang Pi. Gimana lihatnya? Nah ini dia. Pada minggu yang ini, apa yang akan kita pelajari Pak, yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1? Yaitu yang berkaitan dengan pertama kita harus bisa menentukan jumlah minggu di setiap bulan. Setelah kita tahu jumlahnya, nanti kita hitung mana yang efektif dan mana pula yang tidak efektif. Dari yang efektif itu ya, jam yang tidak efektif belajar juga ditentukan di sini. Yang tidak efektif itu yang berkaitan dengan tanggal merah atau ada kegiatan lain. Itu keterangan. Nah, berikut apalagi yang harus kita buat, menentukan banyak jumlah minggu. Sudah kita buat di tanggal 26, ini 26 kan, dikurang 6 itu yang mana Pak? Yang tidak efektif. Maka dapatlah 20 minggu efektif belajar. Banyak jam pelajaran, karena yang efektif 20 kali 4. Kalau 20 kali 4 nya 4 jam pelajaran. Pak ini di kelas berapa? Untuk kelas berapa? 4 jam belajar di kelas 1 sampai kelas 6 SD. Jadi SD itu 4 jam pelajaran 1 minggu untuk mata pelajaran PAI. Apakah sama di SMP sama SMA Pak? Tidak. Berapa jam Pak? 3 jam pelajaran. Berbeda. Paham? Jadi bagi yang kelompok 1 kelompok sampai kelompok 6 kalinya kali 4. Bagi yang kelompok 7 sampai kelompok 10 kalinya kali 3. Paham? Dari hasil yang sudah kita lakukan di saat kita melaksanakan tugas yang ini tadi, ini dia menentukan pokok ini, pokok bahasan ini, pokok bahasan atau tema. Ini kan per satu kelas nih. Setelah kita tentukan itu, nanti data itu kita masukkan di sini. Setelah dimasukkan Pak, baru kita tentukan. Kalau di sini sudah dikatakan bahwa kita efektif belajar itu 80 jam pelajaran di semester ganjil. Dari mana dapatnya Pak? 20 minggu efektif belajar dikali 4 jam pelajaran per minggu. 20 kali 4 80 itulah yang akan didistribusi dari jumlah tema atau pokok pembahasan. Nah gimana Pak memperkirakan pendistribusian jam itu Pak? Ingat, setiap tema pokok bahasan pasti ada pembahasan materi. Kalau dia materinya praktikum pasti ada prakteknya. Setelah itu selain 2 hal ini pasti dilakukan penilaian atau evaluasi. Di dalam menindaklanjuti evaluasi pasti di situ ada remedial dan
Jadi 4 itu elemen di antara. Kalau misalnya materi itu tidak praktikum sifatnya, maka pembahasan materi, penilaian, remedial, dan pengayaan. Kalau dia ada praktikum berarti masuk praktikum. Paham nih maksudnya? Terus gimana menjadi 14 itu Pak? Ini contohnya. Nggak apa-apa lah Bapak jelaskan dulu ya, supaya nanti pemakalah akan lebih mudah. Apalagi Pak Wiji nggak ada temannya, coba Pak usaha Bapak yang menjelaskan ini ya. 14 ini apa ini Pak? Pasti 14 itu sudah dikurangi 4, 2 jam untuk penilaian, kemudian 2 jam untuk remedial dan pengayaan. Nah, maka dari itu, dari materi yang ini ya, tentu 10 jam kalau dari 14 ini. 10 jam itu ngapain aja nih Pak? Ya kan? Nanti bisa jadi untuk mempelajari tahan pada aturan itu kita akan menggunakan jam pelajaran itu setidaknya kalau ini di kelas berapa ini tadi? SD ya? Di SMA? Nah, apa yang keliru? Coba cek dulu. Jam pelajarannya, salah. Perkuliahan, e-book, perencanaan, Permendikbud, tanah proses. Tanah proses tampilan. Produk tanah risi ya? Enggak. DMI ada ya? Apanya nggak salah keterangan Bapak? Tanah risi, Panggiran. Dokumen banyak halamannya, ada jamnya, ada. Kalau nggak salah Bapak ya itu aturannya. Jadi 4 jam pelajaran untuk SD. Nah terkait dengan apa? Dengan pembagian ini. Nah, tentu dari 14 tadi sudah kita kurangi 4. 4 itu kegiatan evaluasi dan remedial pengayaan. Nah, yang 10 itu apa Pak? Kalau ada praktikum di sini praktek. Kalau ada pembahasan konsep pasti ada. Setidaknya nanti misalnya kita alokasikan. Kalau di SD dia ya, ini untuk SMA ya, berarti di sini kali 3 ya, kali 3 berapa tuh? 60. Ini kita hapus ya, supaya nanti nggak keliru. Nah kalau 60, ini cara menentukan waktunya. Kita coba perkirakan. Kalau 60 berarti materi ada pokok pembahasannya ada 6. Belum ada tadi yang teman dulu. Aku cari-cari tapi pokoknya kita tahu yang teman dulu. Ya, suratnya doang. Kita sudah buat program berat kok. Pokoknya
Cerita jurnal nanti hasil penelitian kita di teknologinya nanti tidak dicetak. Kalau yang ceritanya tadi harus dicetak, yang punya sosioakademika itu jurnal institusi. Kalau jurnal yang yang akan kita publish yang untuk kita itu yang prodi FAI-nya. Oke, kembali. Nah, kalau misalnya di sini disediakan cuman 60 jam. 60 jam ini, dari yang 60 jam itu kita perkirakan dibagi rata saja 6 materi ini, 6 ini jam cadangan ya. Kalau kita bagi rata, itu tinggal berapa ini? Dapat berapa setiap anak? 10. Berarti kita buatlah 10 begini ya. 10. Kalau kita cantumkan 10, pasti di sini tidak ada jam cadangan. Untuk apa jam cadangan itu, Pak? Pas kamu lagi jadwal ngajar, orang suruh rapat, melesetlah waktunya, atau pas jadwal kamu ngajar hari hujan, kan hari hujan tidak bisa ngajar, murid tidak datang, ya kan? Nah, itulah gunanya jam cadangan. Biasanya dialokasi berapa, Pak? Nah, itu diperkirakan saja, misalnya apakah untuk 2 atau 3 kali pertemuan. Berarti kalau 2 atau 3 kali, Pak, nanti biasanya kan 2 jam pelajaran satu kali jadwal ya. Berarti ada 6 jam pelajaran. Misalnya kita cadangkan di sini 6 jam pelajaran. Kalau sudah dikurangi 6 berarti tinggal 54. Enggak lagi bisa 10. Ya kan? Oke, kita tulis saja nih. Ini jumlahnya 66 nih. Seharusnya 60-an. Kita lihat taat pada aturan, kompetensi dan kebaikan dan etos kerja. Di sini kalau seandainya materi itu dibahas berdasarkan bagian-bagiannya sendiri, berarti membutuhkan pembahasan materi ini 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan, kompetensi dan kebajikan ini 1 pertemuan, 2 jam pelajaran, kemudian etos kerja. Tapi Pak, yang ini kan untuk SMA, bukan SD. Ini kan kelas 11 nih. Ini dia kelas 11. Terus Pak, pasti jadwalnya kalau enggak sekaligus 3 jam pelajaran, paling 2 jam satu pelajaran 1 kali, 1 jam lagi 1 kali. Artinya perkalian itu akan kita gunakan 3. Nah, bagaimana mensiasatinya? Kalau 3, maka nanti bagaimana di dalam 3 itu bisa mengkombinasi sehingga ini bisa terlaksanakan. Kalau tadi misalnya di sini nggak bisa 10, kita coba 9. Dari 9 itu, ya, dari 9 itu misalnya pertemuan terakhir nanti jam ke 78 1 kali pertemuan, 9 1 kali pertemuan, ya kan? Maka secara otomatis ya remedial pengayaan 1 jam pelajaran. Kemudian penilaian sebelumnya jam 78 2 jam pelajaran. Ya kan? Maka tinggallah dari 9 itu tinggal N. Nah, karena materi ini konsep, bisalah misalnya. Di sini 2 jam diajarkan tentang taat pada aturan, kompetensi. Dalam kebajikan itu 2 jam, yang ini 2 jam terus. Pak, tapi jadwalnya 3 jam, Pak. Di dalam jadwal 1 minggu itu SMA 3 jam. Artinya besar kemungkinan di dalam materi itu satu tema satu pembahasan ini dibahas di dalam 2 jam, 1 jam lagi separuh yang ini. Nah, itu dialokasikan waktu. Separuhnya lagi yang akan berikut ya di dalam 2 jam itu berikutnya di sini separuhnya dibagikan sehingga habislah 6 jam pelajaran. Mau dia itu 6 jam pelajaran itu pertemuannya ada 4 kali, maksudnya dalam 1 minggu itu 3. Apakah 3-nya itu 2 kali pertemuan atau sekaligus, silakan ya. Tapi tetap kita alokasikan 6 jam. Nah, kalau seandainya ini mau diberi keterangan misalnya, kita tambahkan di sini ada penambahan.
Saya pulau. Bapak belum terbiasa pakai yang bagian. Nah, ditambah mau. Keterangan. Misal di sini kita terangkan 3 jam. Belajar bukan 6 jam belajar konsep, kemudian 3 jam ya, 3 jam maksudnya jam pelajaran ya, JP ini JP jam pelajaran. Yang 3 jam ini karena dia 9 itu 3 jam ini adalah evaluasi atau ulangan ya, evaluasi dan remedial penanganan, itu dia kalau diberikan keterangan. Oke, selesai satu kan. Berikutnya ini kan nggak mungkin kita buat 10. Di SMA juga perkaliannya 3, itu buat 9 kembali. Kita lihat kalau terlalu banyak waktunya kita kurangi lagi. Pasti dari 9 itu 3 jam pelajaran sudah kita alokasikan untuk evaluasi, remedial dan ini pasti. Tinggal 6. Coba lihat, ada toleransi, ada rukun, ada menghindari diri dari tindak kekerasan. Ini bisa saja kita pelajari toleransi itu 2 jam pelajaran, kemudian rukun 1 jam pelajaran, kemudian menghindari dari tindak kekerasan 3 jam. Bisa jadi seperti itu. Jadi sama seperti di sini kan. Berarti 6 jam itu adalah belajar konsep. Paham? Jadi maksud dari 9 ini distribusinya integral. Berikutnya ini Bapak bila menjelaskan Pak. Jadi Pak Wiji tampil. Nah, begitu juga yang berikutnya. Misalnya anggapnya iman kepada kita, ini kebanyakan nih Pak. Ya ini kebanyakan ini. 3 jam pelajaran tetap kita alokasikan ulangan atau evaluasi dengan remedial dan penanya. Kita perlukan 3 jam sudah pasti. Terus untuk mempelajari ini Pak, ini kalau iman kepada kita Allah 3 jam pelajaran cukup. Cukup ya? Cukup. Berapa jadinya di sini Pak? Bisa kita buat 6. Jadi 3 jam pelajaran itu apakah 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan, sesuainya 2 kali daftar sekolah. Itu kita bahas tentang materi sebenarnya. Pertemuan berikut lagi masih tema yang sama, kita melakukan evaluasi dan remedial. Paham tuh? Oke. Nah, berapa tuh? 9 tambah 9 tambah 6? 18, 24. Berikutnya iman kepada Rasul. Nah, ini sekitar 6 jam juga nih Pak. Ya kan? Nggak bergerak-gerak emang. Ya tak? Kemudian sajaah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Apakah 6 jam atau 9 jam nih perkiraan? Berapa? Kamu disuruh memperkirakan 6 atau 9? 9, oke 9. Kira-kira sama. Ya. Suruh ngira-ngira, itu perkiraan. Yang tidak boleh itu kita merencanakan jamnya 60 jam pelajaran 1 semester, kita merencanakan 70 jam, itu yang tidak boleh. Paham tuh maksudnya? Kemudian perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Berapa jam? 9 ya, paling enggak 9. Nah, kalau jumlah segini, ini sudah berapa nih? Ini gimana cara ngitungnya nih? Ini insert formula nggak ada ya? Masukkan rumus nggak ada? Nah, hitung aja lah manual. Berapa nih? 9, 18, 24, 30, 39, 48, jadi 54 baru Pak, ada 6 jam lagi. Mau kita apain nih? Kita cek lagi secara, mungkin nggak di tema yang pertama ini cukup 9 jam. Kayaknya lebih berat ini, karena 3 pembahasannya.
Udah tambah aja di sini. Namanya gimana Pak? Harus menghitung jam yang diberlakukan pada tingkat tertentu. Kalau di SD bisa tambah 22. Kalau di SMA nggak bisa. Harus tambahnya tambah 3. Berarti 12. Kalau di sini 12, pasti di sini jadi 56. Ya kan? Baru 56 Pak. Oke, cek lagi. Ini berat nggak nih? Ini ada 3 juga. Bikin aja ini 12 Pak. 12. Maka di sini menjadi salah tadi itu. Pertama 54 itu jadinya tambah 3, jadi 57 ya. Tambah lagi 3, 60. Tuh. Langsung itu. Maka di sini bisa jadi ini 9 jam, yang ini juga 9 jam. Itu penambahan dari 9 menjadi 12 tadi. 9 itu anggap mungkin ada praktikumnya, ada segala macam simulasi dan lain sebagainya. Tergantung tingkat kesulitan pokok pembahasan yang harus dibahas. Selesai itu Pak? Loh. Udah berikut. Nah ini dia. Banyaknya jam pelajaran. Ini dia 20 kali 3. Tadi kan? Sama dengan 60. Ya kan? Jumlah jam cadangan. Nah. Jumlah jam pelajaran efektif jadi berapa nih? Jadi 20. Ini jumlah jam pelajaran. Jumlah jam pelajaran 60 tadi ya, yang 60 ya. Dikurangi 6 sama dengan 54. Tahu datang 54 dari mana? Nah iya, 60 itu jumlah jam secara keseluruhan. Tapi kita buat lagi jam cadangan. Apa gunanya itu Pak? Hari hujan lah, guru rapat lah, ada tamu lah, awak lain sakit. Bisa dibuat di situ sampai 8 jam. Mungkin kalau kan silakan. Kalau tadi pusing-pusing, kalau kayak gitu kita buat aja sampai 8 atau 10 Pak, silakan. Ya kan? Apalagi musim-musim penghujan kan, musim ganjilnya musim penghujan. Jadi segenap baru musim panas. Oke? Nah, untuk pembahasan lebih dalam, bagaimana prosesnya seperti ini, hingga seperti ini, ya tentu melalui pembahasan. Nah, di dalam kita menentukan ini 5, ini 4, ya 5, 4 ini tentu berdasarkan kalender pendidikan. Sebagai contoh ini misalnya, ini yang 2019. Yang 2020 Bapak tidak temukan filenya yang gambarnya jernih. Yang ada seperti ini. Mana tadi? Oh, mana mau mengajarkan kamu kalau kayak gini gambar? Ini yang sekarang nih. Tapi kalau kita kira-kira aja bisa juga lah. Sekarang coba kita praktekkan. Pada bulan Juli ini berapa jumlah jamnya? Berapa jumlah minggunya? Kita ngitung minggu dulu. Ada yang menyebutnya 5. Ada yang menyebutnya 4. Dan yang menyatakannya 4. Oke, yang menyebutkan 5, kenapa? Alasannya ada apa? Kenapa dikatakan 5? Utama dewek lah Pak. Ya, seperti itu ya. Jangan nama sendiri, orang sendiri. Pasti ada alasannya. Gimana Pak Wiji? Kenapa dia itu 5? Kalau 5, gimana kita mengambil kekurangan yang 3 ini kosong, kemudian yang di sini 3 lagi kosong? Kan itu pertanyaannya. Kan 5 kali 7 berapa? 5 kali 7 hari 35, kan seharusnya ada 35 hari. Di mana kita ngambil 35 hari? Ada kalender sampai lebih dari tanggal 31. Ya kan? Semua 31 kan? Nah silakan Pak Wiji, berikan alasan.
Ya, betul. Jadi di mana kita mengambil 30 ini? Ini diambil di bulan Juni. Juni kalau mau kita lihat di sini, ini kalender yang sebenarnya. Coba lihat. Ini Juni. Yang Juni ini yang mau kita masukkan. Ini tanggal 29, 28, 29, 30. Itulah yang penggenap 1 minggu di minggu pertama bulan ini. Oke, paham tuh? Berarti di saat kita menghitung Juni 2020, tahun pelajaran 2019-2020, itu tidak dihitung yang ini. Kenapa ini tidak dihitung, Pak? Yang 3 ini. Coba bandingkan, mana banyak 3 ini dengan 4 ini. Tentu banyak 4, Pak. Nah, dia akan awak dikit ngalah. Oke? Ini bukan bakal ngalah, Pak. Ini kan hanya banyak. Kalau awak dikit nak ngambil juga jadi banyak, itu namanya rakus. Nah, seperti itu di dalam metode. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana kita mengambilkan yang 3 lagi di penghujung ini, Pak? Ini kan tanggal 31 nih. Jadi kalau kalender ini kita tampilkan, ya seperti ini dia realnya. Ya, Juli 2020. Ya lah, mulai dari hari Rabu kan, sampai 31. Nah, kok itu sama tampilannya? 26 ya? Bukan 26. Oh ya 26 ya? 26, 27, 28, 29. Nah, type impitnya. Ya ada ya dah. 25 nih kan? Kalau sudah 25 tak 27 sini, 26 sini. 27, 28, 29, 30. Nah, ada jelas gambar nih, Pak. Salah dia tunggu lama ya dah. Balik lagi. Nah, kekurangannya sebenarnya 1 hari. Ini salah orang ketik kalender ini. Tanggal 31 terakhir hari Jumat. Ini hari Jumat. Hari ini tanggal 1 ya. Ini orang tidak jelas juga ya bakal bikin. Kalender salah aja coba buat. Ya. Berarti kekurangan 1 di mana ngambil, Pak? Nah, kekurangan 1 itu kita ambil dari hari Sabtu yang ini. Tanggal 1 Agustus ini dihadiahkan untuk bulan Juli. Maka jadilah Dali. Nah, kalau ditanya bulan Agustus, ini betul nih tanggal 1 hari ini. Nah, Agustus nih kan, nah, betul kan? Ayo, ini memang ada yang kosong malah. Ada jelas gambar ini. Iya. Nah, supaya lebih jelas nanti Pak Uji bersama tim, kalau ada timnya, kalau ada ya dia menjelaskan kepada kita sehingga kita nanti bisa mengerjakan tugas-tugas ini, tugas-tugasnya. Banyak Pak ya, semester ganjil sama semester genap. Kerjanya individu apa kelompok? Kelompok. Kapan kumpulnya? Sebagusnya minggu depan. Supaya Bapak tuh tidak ngoreksi itu seperti media tuh. Ada yang baru masuk, Pak, mengumpulkan tugas. Bapak kasih deadline tanggal 25 lah kemarin. Masih ada juga minggu belakang.